mau memulai ibadah kita pada sore hari ini, adik-adik boleh saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa dong. Tadi yang kita sapa semua udah pada semangat gitu. Lihat, duduknya udah pada wow, udah excited banget ya. Udah cantik-cantik terus ganteng-ganteng ya Kak. Iya keren, dong. ini mah keren banget nih. Pastinya semua dalam keadaan luar biasa dong ya. Karena kakak-kakak di sini juga dalam keadaan luar biasa. Oke, tapi sebelum itu, sebenarnya kita mau ngapain sih hari ini, Kak? Ngapain ya Kak? Pak, sore-sore gini udah pakai baju bagus, duduk tenang di depan Zoom. Kira-kira mau ngapain ya Kak? Mau ngerayain hari Minggu gitu? Ih Kakak, bukan hari Minggu, tapi kita mau memperingati hari Paskah. Oh, kita mau memperingati hari Paskah sekarang. Oke, kalau gitu kayaknya adik-adik udah pada nggak sabar untuk memulai acara ini kan? Kalau gitu kita mau mulai masuk ke dalam acaranya. Sebelum itu kita mau mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua KPA SM BNKP Bandung kepada Tante Ina Karon. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, shalom anak-anak. Shalom. 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 Shalom, Tante. Baik, anak-anak senang sekali bertemu dengan anak-anak pada saat sore hari ini. Walaupun hanya melalui Zoom, tapi itu tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita. Ya, terlebih-lebih lagi hari ini kita dapat merayakan hari kebangkitan Sang Juru Selamat kita yang hidup, yaitu siapa ya? Yesus. Iya, Yesus Kristus yang
sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, karena hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua, maka acara kita juga tentu spesial. Nah, kalau yang biasanya yang membawa firman Tuhan hari ini, hanya guru-guru sekolah minggu anak-anak yang di gereja yang biasa. Namun hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, anak-anak tahu siapa yang mau bawa firman Tuhan hari ini? Penasaran nggak? Ayo. Pauline. Iya, ada yang sudah kenal. Nah, ya benar sekali anak-anak yang membawa firman Tuhan hari ini, yaitu Miss Pauline. Selamat sore, Miss Pauline. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang bertemu kalian kembali. Dan selain itu anak-anak, sore hari ini juga Bapak Ibu Pendeta bersama-sama dengan majelis ikut dalam acara kita sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu Pendeta dan para majelis. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung sore ini dalam semangat, yang tegang dia saja. ibadah Paskah sekolah minggu, dan terlebih untuk anak-anak yang kami kasihi dan yang kami cintai ya. Nah, anak-anak, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan membuka ibadah ini dengan fotum. Ya. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Anak-anak, sekarang kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada saat sore hari ini kami dapat berkumpul untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian dan ibadah Paskah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, mulai dari awal acara ini, pertengahan hingga nanti kami akhiri ya Tuhan. Biarlah kira Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama kami, dan terlebih juga Tuhan yang akan melayani pada saat sore hari ini, mampukan untuk memberikan yang terbaik ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung. Kami memohon Tuhan untuk mengingatkan mereka sehingga mereka juga dapat bergabung dengan kami pada saat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Kakak Lydia. Terima kasih. Ya, terima kasih Tante Nakaron. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Seperti yang tadi Kakak Lydia sudah bilang, bahwa kita hari ini mau memperingati Hari Paskah. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, Kakak Lydia minta adik-adik semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi. Terus habis itu kalau misalnya masih makan, simpan dulu makanannya ya, nanti masih bisa dilanjutin lagi. Buat yang lain masih main HP juga, simpan dulu HP-nya. Kita mau fokus, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian, Yesus sahabatku. Bersyukur. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku.
sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, pada sore hari ini, Kakak Lydia dan Kakak Agnes itu gak sendiri loh, tapi kita kedatangan dua teman yang lain. Jangan berisik, Jos. Kita mau dipanggil nih. Aku gak sabar tahu, mau kenalan sama teman-teman baru. Suara siapa itu? Siapa ya tadi, Kak? Wah, siapa itu? Adik-adik di rumah denger nggak? Tadi ada yang berisik-berisik. Iya, ada yang bersuara tadi. Ternyata itu teman baru kita. Dua teman baru kita yang bakal ikut gabung sekarang. Wah, kayaknya adik-adik di rumah udah pada penasaran. Kalau gitu, kita mau langsung panggil aja mereka berdua ya. Kita hitung bareng-bareng, oke? 3, 2, 1. Halo semuanya! Selamat hari Sabtu. Hari Minggu dong, Jos. Ini hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Oh, selamat hari Minggu semuanya. Dan Selamat Hari Paskah! Wah, hai Jos. Hai Abi. Ayo, perkenalkan diri kalian sama teman-teman. Halo semua. Nama aku Abigail. Aku kelas 6 SD dan aku masih di Indria. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Joshua. Umur aku juga masih 6 tahun, dan aku juga masih kelas Indria. Salam kenal semuanya. Ayo semua kita bilang halo ya. Halo. Halo Jos, halo Abi. Halo semuanya. Tapi kalian berdua ngapain sih sekarang datang ke sini? Kakak aku penasaran ya. Jadi, aku sama Abigail diundang nih Kak sama Kakak Beatrice untuk ikut ibadah Paskah Sekolah Minggu di BNKP Bandung. Betul. Wah, berarti Abigail sama Joshua sama dong sama adik-adik yang ada di rumah sekarang. Iya dong. Iya, karena mereka juga sekarang mau ikut ibadah Paskah pada sore hari ini. Wah, pasti jadi makin rame nih ya. Iya Kak. dong. Bapaknya sih makin rame lagi nih. Yuk, kalau begitu, Abigail, Joshua, dan adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak Lydia dan Kakak Agnes akan membacakan tata tertib ibadah Paskah pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Untuk tata tertib yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab adik-adik di depan adik-adik, di samping adik-adik. Nah, kalau misalnya belum mengambil Alkitabnya, adik-adik dipersilakan dulu buat mengambil Alkitabnya. Kakak Lydia dan Kakak Agnes akan hitung 5 detik ya untuk mengambil Alkitab. Hitung bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kayaknya udah pada siapin Alkitab ya. Soalnya kita lihat di kamera nggak ada lagi ngambil. Ya udah Udah prepare ya, udah Wah, siap-siap. nih. Abi udah ngambil belum?
Una. Wih, hebat. Abi dan Joshua juga sudah siap Alkitabnya. Lanjut Kak, tata tertib yang kedua apa? Tata tertib nomor 2 adalah usahakan untuk selalu on kamera selama ibadah ini berlangsung. Jadi adik-adik kalau koneksinya bagus tetap untuk on kamera ya, supaya kakak-kakak juga tahu kalau adik-adik ada di sana. Oke? Oke, aku bakal bacain tata tertib yang nomor 3. Mikrofonnya itu dalam keadaan mute selama ibadah berlangsung. Jadi kalau misalnya Kak Lydia dan Kakak Agnes meminta adik untuk menjawab pertanyaan, baru adik-adik boleh unmute. Oke, siap dong. Dan yang terakhir banget, kita mau adik-adik tetap untuk kondusif, tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Jadi jangan lari-larian ya. Kita juga pusing nanti lihatnya. Oke? Oke, ya pokoknya adik-adik diharapkan selama acara berlangsung itu tetap di tempatnya. Duduk yang tenang, tidak boleh kemana-mana. Pokoknya harus ikuti tata tertib yang Kakak Lydia dan Kakak Agnes sudah beritahu. Oke, sudah siap semuanya ya? Siap dong? Nah, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita nih. Tapi sebelum kita melanjutkan ibadah kita bernyanyi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah, semangat semua kalian gak tadi Keren nyanyi semuanya. banget. Keren banget nih adik-adik sini. Tapi tunggu adik-adik, tunggu sebentar ya. Kakak Lydia dan Kakak Agnes mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, Paskah itu apa sih? Pertanyaannya gampang-gampang sulit nggak sih? Jangan gampang. Aku mau jawab dong, aku mau jawab. Boleh, tapi nanti dulu ya. Kita mau tanya dulu sama adik-adik di sini. Kalau ada yang tahu apa itu Paskah? Siapa tadi? Kematian Tuhan Yesus. Paskah kematian Tuhan Yesus. Sedikit lagi. Iya. Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Belum ditutup udah langsung jawab ya, Kak. Keren banget ya. Semangat. Iya, kebangkitan. Kalau menurut Lian, Paskah itu apa sih, Lian? Pada hari yang ketiga. Kematian Yesus. Sedikit lagi, Lian. Selain kematian apa, Lian? Kebangkitan Oke. Mem ya, Kak. Ini pada pintar-pintar semua ini. Hebat. Semangat gini ya, hebat. Iya. Oke, kalau gitu tadi Joshua mau jawab kan? Iya, Joshua. Tapi aku sebenarnya bingung sih. Bingung nih. Joshua-nya gimana tadi mau jawab? Adik-adik berarti lebih pintar, lebih hebat dibanding Joshua. Joshua gimana sih? Kalau gitu, kalau misalnya Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus, apakah adik-adik juga percaya Tuhan benar-benar bangkit? Kalau Abigail deh, Abigail percaya nggak Tuhan Yesus udah bangkit? Abigail percaya nggak? Gimana ya? Kamu gimana, Jos? Gimana ya? Percaya nggak ya? Aku bingung nih. Nggak tahu. Kalau gitu adik-adik gimana? Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu udah benar-benar bangkit? Tunjuk tangan nih, siapa yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit? Ayo. percaya. Percaya, hebat. Ya, tapi mungkin beberapa adik-adik juga masih dibuat penasaran ya. Dibanding adik-adik, dibuat semakin penasaran. Yuk, kita mendengar kebenarannya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pauline. Kak Pauline ini siapa sih? Tadi sudah menyapa loh di awal. Kak Pauline hari ini akan membawakan firman Tuhan. Nah, beliau ini merupakan dosen program pendidikan Kristen Sekolah Tinggi Teologi Bandung.
dimulai dari Agustus 2017 hingga sekarang. Lalu yang kedua, beliau juga Curriculum Advisor TKK Trimulya Bandung, dimulai dari Juni 2011 sampai Juni 2016. Dan yang terakhir nih ya Kak, beliau juga merupakan Level Head Kinderland International School Bandung dari Juni 2005 hingga Juni 2009. Oke, kayaknya udah pada penasaran nih ya kalau kita dengar firman Tuhan yang dibawain oleh Kak Pauline nanti. Ya, bener ya? Bener ya? Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, kita mau mengangkat dulu satu pujian. Terima kasih Kak Agnes dan Kak Lydia. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak Ibu sekalian majelis yang terkasih dari BNKP. Senang sekali bisa ada di tempat ini lagi tapi walaupun lewat video saja ya, lewat Zoom saja. Tetapi Kak Pauline percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita walaupun kita lewat Zoom. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sudah mati untuk kami semuanya dan Engkau sudah bangkit menyatakan kalau Engkau adalah Allah. Sore hari ini kami mau belajar Tuhan dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Untuk kami bisa menjadi seorang murid Tuhan yang setia, yang percaya dan memberitakan kabar baik kepada semua orang sekeliling kami. Kami mau belajar Tuhan, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan waktu kami ke depan. Amin. Oke, hari ini kalau tadi ya Kak Lydia Kak sudah tanya hari ini hari apa sih? Dan semua sudah menjawab ya. Oh ternyata hari ini adalah hari Paskah. Betul sekali. Dan kalau ditanya apa sih Paskah itu? Tadi sudah ada yang menjawab ya. Pinter banget. Tetapi ada loh teman-teman yang masih suka jawab kalau Paskah itu telur. Paskah itu kelinci. Kenapa? Karena memang kalau setiap kali ada perayaan Paskah, tiba-tiba suka ada gambar telur gitu ya, lalu ada gambar kelinci. Itu tuh ada ceritanya, tapi Kak Pauline gak akan bahas itu ya. Karena Paskah itu bukan cuma sekedar yang namanya telur atau
kelinci. Tetapi yang namanya Paskah itu adalah yang pertama. Di Jumat Agung kita belajar tentang Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib. Teman-teman tahu nggak sih, kalau orang di zaman Romawi zaman dulu itu, kalau yang disalib itu tuh biasanya orang-orang yang super jahat, yang orang-orang sangat benci. Karena kalau orang-orang biasa cuma dimasukin ke penjara atau ujung-ujungnya ya dilempar batu atau dipukulin. Tapi kalau yang namanya disalib itu biasanya orang-orang yang paling jahat. Jadi kalau disalib itu dia bukan hanya disalib tapi dia dipermalukan karena dibuat telanjang adik-adik. Lalu dia akan diomong-omongi, lalu akan dikasih tahu, ini nih orang jahat dan sebagainya. Lalu tidak hanya itu, biasanya kalau orang-orang yang disalib itu hanya diikat tangannya. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus kan dipaku. Kalau dipaku itu berarti dia dibuat mati perlahan-lahan. Aduh adik-adik kalau dengar cerita ini kesian banget ya Tuhan Yesus ya. Udah disiksa, udah dipermalukan, udah diolok-olok. Pokoknya aduh, padahal Pontius Pilatus tuh bilang kalau dia ini tidak bersalah. Tapi saking bencinya orang-orang Romawi karena takut dia menjadi raja dan menggantikan kaisar waktu itu, dicari-cari kesalahan padahal nggak ada salah. Aduh, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus memang harus mati untuk kita semuanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Betul ya adik-adik? Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mati. Apa yang dia lakukan? Setelah Yesus dikuburkan, ada beberapa orang satu orang namanya Yusuf Arimatea, dia menyerahkan kuburan terbaiknya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Lalu setelah dikuburkan, dikasih rempah-rempah, lalu Tuhan Yesus ditutup kuburnya, dimateraikan kalau di bahasa di Alkitab, supaya apa? Bayangin ya adik-adik, udah dipermalukan, udah disalib, udah dibuat mati perlahan-lahan, aja yang namanya ahli Farisi, orang-orang Romawi itu takut kalau Tuhan Yesus itu dicuri mayatnya. Dan mereka takut kalau apa yang Yesus katakan, dulu tuh Yesus pernah bilang gini, aku akan mati, tapi aku akan bangkit di hari ketiga. Nah, mereka ini takut kalau benar-benar Yesus itu badannya hilang. Tapi mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus akan bangkit. Mereka percayanya apa? Tuhan Yesus bakal dicuri badannya. Coba ya. Tapi udah dimaterai, udah dikasih batu yang paling berat sekalipun, apa yang terjadi keesokan harinya, karena itu kan Jumat terjadinya ya. Kalau Sabtu itu nggak mungkin Tuhan Yesus bangkit di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari Sabat. Alias tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Oleh sebab itu Yesus bangkitnya di hari yang ketiga. Disitulah kubur Yesus kosong. Kalau kalian ingat, siapa yang pertama kali datang subuh benar? Betul, Maria. Ya, ada Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, dan ada perempuan-perempuan lainnya yang hari itu mereka datang membawa rempah-rempah untuk dibaluri di kuburnya di tubuhnya Yesus supaya wangi gitu mayatnya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, Kak Pauline udah kasih lihat tuh kurang lebih apa sih rempah-rempah yang dikasih ke tubuh Kristus. Ada mur ya, ada kemenyan, ada minyak wangi, pokoknya rempah-rempah disebutnya seperti itu. Tapi kenyataannya kuburnya kosong dan mereka diberitahu oleh malaikat bahwa Yesusnya sudah bangkit. Nah, sekarang adik-adik kita stop dulu ya. Kak Pauline mau kalian buka Alkitab kalian. Kita lihat di Yohanes 20. Yohanes 20, lalu kita lihat di ayat yang ke-11. Jadi Kak Pauline akan baca dari ayat 11 sampai ayat ke-18. Nah, jadi waktu mereka lihat kuburnya kosong, tiba-tiba mereka menangis kan ya, karena mayat ini kayaknya dicuri. Lalu di ayat 11 bilang seperti ini,
Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu ya. Aduh kosong. Tiba-tiba nampaklah oleh dia ada 2 orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk. Lalu yang satu di kepalanya Yesus, di dekat kepala di daerah kuburnya itu, lalu satu lagi dekat kakinya. Tapi dua-duanya tapi tidak ada mayat Yesusnya, nggak ada. Lalu malaikat ini bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini Maria, ingat ya teman-teman, Maria tuh lagi nangis ya. Bayangin dia saking sedihnya. Lalu Maria tuh jawab seperti ini, "Tuhanku, ini sudah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria lagi, kalau bahasa Bandungnya itu bahasa Sunda itu lagi sesegukan. Nah, kalau kalian pikir kalau orang lagi nangis bisa melihat benar tidak? Betul, pintar. Nggak bisa. Karena apa yang terjadi? Maria ayat 14 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak mengenali Tuhan Yesus. Bayangkan coba. Karena Yesus tanya sebenarnya ke Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria masih enggak mudeng gitu ya, masih enggak ngeh kalau yang nanya itu Tuhan Yesus. Karena Maria jawab gini, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Dia pikir yang nanya itu adalah tukang taman. Coba adik-adik. Nah, kemungkinan besar Maria nggak bisa lihat karena dia sedang nangis, betul? Tapi hal yang lain mungkin Tuhan Yesus juga sudah berubah bentuk mukanya karena dia sudah bangkit. Atau terlalu silau gitu ya. Jadi tidak bisa melihat benar siapa yang lagi dia lihat. Nah, sama adik-adik, kita seringkali juga tidak bisa melihat dengan benar gitu ya. Nah, kita lihat gambar ini ya. Sebentar ya. Tadi kan udah dilihatin ya. Lalu kita lihat gambar ini. Coba adik-adik ya, kalian bisa bisa unmute atau di chat gitu ya. Bisa lihat nggak ada gambar apa di depan layar kalian? Lihatnya harus agak jauh ya adik-adik. Nah, coba ya Kak Pauline mau tanya, ada yang bisa lihat tidak ada gambar apa? Saya. Apa? Tadi ada yang benar jawab? Panda. Iya, ya. Tapi kan burem ya. Aduh, kok nggak bisa lihat bener ya? Harus agak jauh boleh baru kelihatan. Oh iya, ada gambar panda. Jadi seringkali kita seperti itu tuh matanya. Nah, mungkin juga matanya Maria waktu itu agak blur gitu ya. Ini siapa yang nanya gitu kan? Atau yang kedua, adik-adik lihat gambar berikutnya ya. Kalian lihat ada 4 titik di tengah-tengah gambar ini. Oke? Kalian lihat 4 titik tengah-tengah itu selama 20 detik. Lalu kalian pejamkan mata kalian. Nanti Kak Pauline tanya kalian lihat gambar apa. Oke? Mulai dari sekarang ya, kalian fokus lihat di tengah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tutup mata kalian. Apa yang kalian lihat? Tuhan Yesus. Yesus. Aduh, bagus sekali, pintar. Nah, itulah yang terjadi dalam diri Maria. Setelah Maria tutup mata, mungkin ya, setelah Maria gosok-gosok mata, lalu dia mendengar ada yang memanggil nama dia, Maria. Lalu Maria berpaling dan langsung berteriak, "Rabuni!" Artinya apa? Guru. Akhirnya setelah Maria mendengar dia dipanggil dengan namanya dia baru sadar, ini Tuhan Yesus. Tahu nggak kenapa Maria baru sadar setelah itu? Yang pertama mungkin karena matanya sudah bersih ya, dari air mata dan dia bisa melihat dengan jelas itu Tuhan. Lalu yang kedua dari suara. Kalian tahu tidak sih siapa Maria Magdalena ini? Kalau kalian baca Alkitab, kalian pasti tahu Maria Magdalena ini adalah seorang yang begitu
berdosa. Dia disembuhkan, dipulihkan, diambil oleh Tuhan Yesus. Dia itu pernah kerasukan, lalu dia itu bukan perempuan yang baik-baik. Tetapi setelah dipulihkan, setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi muridnya Tuhan Yesus. Jadi muridnya Tuhan Yesus itu ada yang perempuan juga. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Saking dekatnya Maria Magdalena sama Tuhan Yesus, dia ngeh saat namanya dipanggil Maria. Dia tahu yang memanggil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu setelah itu kita lihat ya, di ayat 17, Yesus berkata kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria ini saking senangnya mau memeluk Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang, "Jangan peluk aku sekarang, nanti kamu gak akan pergi-pergi. Ini waktunya sekarang kamu pergi. Katakan kepada semua murid-murid kalau aku sudah bangkit." Nah, apa yang dilakukan Maria, teman-teman? Maria langsung pergi ke para murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu sedang takut, sedang sedih. Aduh, Yesusku, guruku sudah mati. Mereka saking tidak percaya, saking tidak ingat kalau Yesus sudah bilang bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Coba teman-teman. Tapi Maria Magdalena yang lari dulu kepada mereka dan bilang apa? "Hey!" Gitu ya kalau bahasa sekarang ya, "Hey guys, Tuhan Yesus sudah bangkit loh." Gitu ya bahasanya mungkin ya. Maria bilang, "Tuhan Yesus sudah bangkit, ayo kamu lihat di kuburnya udah gak ada siapa-siapa." Lalu ia menyampaikan pesan Yesus kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak mati lagi. Nah adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari seorang ibu yang namanya Maria Magdalena ini? Maria Magdalena ini orang berdosa. Ya, tadi Kak Paulun udah cerita betapa dia tuh orang yang gak dipandang, orang yang dibenci oleh masyarakat waktu itu. Tetapi dia setia. Dia tahu berterima kasih. Di saat Yesus mati, dia ada di bawah kayu salib. Di saat Yesus mau masuk ke kubur, dia ada di situ menemani sampai kuburnya ditutup pun. Maria Magdalena nunggu sampai fajar, sampai subuh sambil nangis. Saking dia tahu berterima kasih, saking dia setianya. Dan dia sangat dekat dengan Yesus. Dia sampai tahu siapa itu Tuhan waktu dia dipanggil namanya. Dan dia adalah orang yang percaya. Bisa gak sih kali saat dia ngomong, di saat Tuhan Yesus, "Maria, ini aku." Lalu Maria bilang, "Bohong, bukan, Tuhanku mati dicuri," ayatnya. Bisa aja. Tapi di saat dia mendengar Maria, dia langsung berteriak, "Rabani, guru." Dia langsung percaya. Dan di saat Yesus bilang, "Kamu pergi," kasih tahu, dia gak banyak cincong, gak banyak nanya, langsung pergi loh adik-adik. Karena apa? Dia percaya. Dan yang terakhir, dia seorang yang begitu antusias. Dia langsung katakan, "Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit." Dan kalau dilihat dari beberapa bagian firman Tuhan lain, dia ternyata bukan hanya pergi kepada para murid, dia pergi ke seluruh kota. Dia ceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya Ibu Maria Magdalena ini. Nah, kalau gitu bagaimana dengan kita semuanya adik-adik? Seringkali kita suka males ya. Kita sedih, nggak mau dengar Tuhan. Atau misalnya kita kan lagi bosen ya online, sekolah dan sebagainya. "Aku nggak mau, Tuhan nggak ada." Misalnya gitu ya. Atau kita terlalu sibuk sama game kita, terlalu sibuk sama handphone kita. Padahal Paskah mengingatkan kita bahwa apa? Tuhan tidak pergi kemana-mana. Tuhan selalu sayang sama kita. Ada nggak di antara kita yang begitu antusias merayakan Paskah, Jumat Agung? Kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Lalu Paskah ini kita mengingat, "Oh Tuhan, Kau begitu baik." Harusnya ada ya, yaitu kalian. Ya, kalian yang sudah hadir di tempat ini pasti merayakan Paskah karena mau mengingat bahwa yang namanya salibnya Yesus adalah salib yang mengingatkan kita untuk melakukan 3 hal. Apa sih yang 3 hal itu? Kita lihat ya.
Adik-adik, setelah ini kalian harus ingat, kita harus mengucap syukur senantiasa. Karena Yesus sudah mati buat kita. Bukan hanya mengucap syukur, kita harus tetap antusias menjalankan tugas kita, belajar, memuji Tuhan, baca Alkitab, bantu orang tua. Kita harus antusias, harus bersukacita, karena itu bagian dari ucapan syukur kita, ya. Lalu yang ketiga, kita harus tetap dekat sama Tuhan, karena itulah artinya salib buat kita semuanya. Ingat, Maria Magdalena aja selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan pakai dengan luar biasa, karena Maria Magdalena tahu Tuhan Yesus sayang kepadanya. Ya, jadi adik-adik, sore hari ini Kak Pauline hanya ingin mengingatkan 3 hal. Kalian harus menjadi terang. Kalian harus bisa melihat, aku sudah melihat Tuhan. Di mana? Di hidup papa mamaku, di hidup kakak pembimbingku, di hidup pendetaku, dan aku mau orang-orang lain juga melihat Tuhan di dalamku. Ya, dan kalian juga harus mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang melalui dirimu, diri kalian yang rajin baca Alkitab, diri kalian yang rajin untuk memuji menyembah Tuhan, diri kalian yang antusias mengerjakan semua tugas-tugas kalian. Ada amin adik-adik? Amin ya. Oke. Nah, Kak Pauline akan menutup sesi Kak Pauline dengan satu lagu. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kalian semuanya adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama kita. Kalian taunya dari mana? Bacalah Alkitab. Alkitab inilah yang akan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita nyanyi bareng ya lagu ini bersama-sama. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Baik, adik-adik, Kak Pauline akan berdoa untuk kita semuanya supaya kita boleh menjadi Maria Magdalena, boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan kabar baik untuk semua orang di sekeliling kita. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini Engkau mengingatkan kami semuanya betapa Engkau begitu sayang padaku, pada kami semuanya. Karena Engkau sudah menyerahkan diri-Mu ya Tuhan, mati di kayu salib, ganti dosa-dosa kami. Sehingga saat ini kami boleh hidup, kami boleh berdoa, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, dan kami boleh memiliki hidup yang baik.
Terima kasih, biarlah Paskah ini mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan, yang setia, yang beriman, yang antusias mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami rindu kami terus dekat di hati Tuhan, sehingga di saat nanti dengan nama kami boleh tahu itulah Tuhan yang memanggil kami. Dalam nama tanganmu. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat sore. Yesus namanya menyembuhkan, sudah memberitakan kebenaran dari firman Tuhan yang membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Ada amin? Amin. Wah, setelah mendengar firman Tuhan, aku jadi yakin banget kalau Tuhan Yesus udah mati buat kita semua. Untuk aku, untuk Jos, untuk kita semua. Dan sekarang udah bangkit mengalahkan maut. Betul nggak, Jos? Betul. Aku juga semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, mengalahkan maut, bahkan bangkit untuk aku, kamu, dan semua orang di dunia ini yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita ini hebat ya? Iya dong, bener banget. Nah, sekarang kalau kita udah percaya bahwa Tuhan Yesus udah benar-benar bangkit dan mengalahkan maut, sekarang adalah giliran kita untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kalau gitu, kakak mau tanya nih, apa yang Tuhan Yesus mau? Tadi Kak Pauline juga udah sempat menjelaskan arti salib. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, yang kalau mendengarkan firman-Nya dengan baik pasti tahu jawabannya. Ayo. Kita tanya aja kali ya, langsung. Oh, itu Ocha, tunjukkan. Oke. Ocha, apa coba Ocha? Mengucap syukur senantiasa, antusias, dekat dengan Tuhan. Wah, keren banget ya. Oke, kalau ada jawaban lain lagi, coba teman-teman adik-adik yang lain. Boleh. Atau kita tunjuk aja kali ya, Kak ya? Boleh, kita tunjuk siapa nih ya, Kak? Bersukacita. Siapa tadi? Bersukacita. Bersukacita. Mengucap syukur senantiasa. Iya, ada lagi.
Kalau yang wah hebat-hebat nih Kak pada dengar firman Tuhan dengan baik ya Kak ya. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Itu dia arti salib ya, dekat dengan Tuhan. Ayo, ada lagi loh yang dibilang yang penting buat di rumah. Apa coba? Nggak ada yang tahu. Membantu orang tua. Mana loh ini jawabannya, ini penting loh. Itu jawaban paling terpenting itu. Harus membantu orang tua ya. Kalau misalnya mama atau papa minta tolong sesuatu, harus langsung siap mama. Siap papa mama, aku bakal bantu mama papa. Jangan gitu bentar-bentar ya. kalau disuruh ya. Nggak boleh gitu ya Kak ya. Oke, kalau gitu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Pauline. Kita mau menutup ibadah kita kali ini. Kita akan mendengarkan doa syafaat yang nantinya dibawakan oleh Kak Pauline. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, mari kita bersikap tenang, kita lipat tangan kita di dada kita, dan kita mau mempersiapkan diri untuk menyampaikan doa-doa kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mengucap syukur untuk 3 hal Tuhan. Yang pertama, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk sekolah kami, untuk keluarga kami. Kami di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami begitu sedih tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah. Tetapi kami tetap mengucap syukur kalau kami bisa melakukannya melalui Zoom. Dan kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kesehatan yang terus Kau berikan kepada kami, untuk keluarga, untuk gereja yang begitu Engkau kasihi. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kalau kami juga masih bisa bersekolah, kami mengucap syukur untuk sekolah, untuk guru-guru yang sudah Kau kirimkan kepada kami untuk mengajar kami. Yang kedua, kami juga mau berdoa ya Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan senantiasa. Melalui Paskah ini kami diingatkan bahwa kasih-Mu begitu besar buat kami. Ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak, untuk orang-orang dewasa juga yang hadir di Zoom ini. Di saat kami melihat salib, kami mengingat kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Oleh sebab itu kami bisa tetap menjadi orang-orang yang terus mengucap syukur, terus antusias, dan terus mengerjakan bagian kami dalam setiap aktivitas kami. Apakah kami seorang anak, seorang pelajar, seorang pekerja, atau apapun itu Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kami berdoa biarlah sore ini kami terus diingatkan buat menjadi murid-murid Tuhan yang menyatakan Injil-Mu, yang mengabarkan Injil-Mu kemanapun Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mau serahkan puji syukur kami ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mati dan bangkit untuk kami semuanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih ya untuk Kak Pauline. Oke, ya adik-adik, kita udah di ujung acara nih. Sedih ya. Jos, sedih nggak Jos? Abi, gimana Abi? Sedih nggak Abi? Aku juga sedih. Aduh, pada sedih semua ini. Adik-adik di rumah juga pasti, ya sebentar lagi sudah mau berpisah-pisah nih. Nah, tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada sore hari ini, kita mau mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari mewakili majelis dari Pak Pendeta Adia Lila Iya. Terima kasih
kesempatan yang diberikan kepada kami, dan saya mewakili Majelis Jemaat untuk menyampaikan kata sambutan. Saya sapa kita semua, salam. Selamat Paskah. Selamat Selamat Paskah ya. Terima kasih. Selamat Paskah. Ya, yang saya hormati Ibu Paulina, Kak Paulina, yang saya hormati Bapak Ibu guru-guru SM, guru-guru KPA, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat yang boleh hadir, dan saya hormati juga yang saya sayangi panitia yang sangat kreatif ya, bonekanya yang lucu-lucu tadi itu. Bagus sekali bonekanya. Ya, kali dia Agnes ya yang kreatif ya, semangat terus melayani ya. Yang saya hormati juga orang-orang tua yang boleh hadir melalui Zoom ini, dan terlebih anak-anak kami yang begitu luar biasa semangatnya mengikuti ibadah Paskah ini walaupun dengan Zoom ya. Oke. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan pada tahun ini, sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik ya, bertatap muka secara fisik oleh karena masih pandemi Covid, tapi puji syukur kepada Tuhan kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah melalui Zoom. Saya percaya bahwa ibadah ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita. Kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi cukup menarik tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Paulina ya, aku telah melihat Tuhan. Jadi bagaimana cara melihat Tuhan itu tadi sudah disampaikan, harus dekat-dekat dengan Tuhan. Itu ya tadi, dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dekat-dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan ya. Dan kalau sudah telah melihat Tuhan itu pasti akan nampak dalam sikap dan perbuatan karena dia hidup di dalam Tuhan. Ya. Jadi bagaimana juga melihat orang yang sudah hidup dalam Tuhan dalam sikap dan perbuatannya? Ya, anak-anak taat kepada orang tua, menghormati orang tua, rajin membantu orang tua, rajin belajar ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang membuat masa depan kita hancur. Jadi saya sampaikan juga, boleh kita menggunakan HP, boleh kita menggunakan media sosial, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas kita untuk belajar, jangan mengganggu kita untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Ya, nah jadi itu ya. Jadi tadi sudah disampaikan makna Paskah itu apa? Ya, Paskah itu adalah bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian. Ya, jadi itu artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu artinya ketika Yesus sudah bangkit, maka itu menjadi kemenangan bagi kita untuk melawan dosa. Ya, dan itu makanya kenapa hari Minggu itu sebenarnya selalu kita beribadah setiap hari Minggu, karena itu adalah memperingati setiap minggu itu kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Ya, jadi hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya dulu itu hari Sabat, hari Sabtu berubah menjadi hari Minggu. Nah, hari Minggu itu sebenarnya adalah hari di mana kita merayakan kemenangan untuk melawan dosa. Itu hari Minggu. Ya, jadi makanya setiap hari Minggu kita datang ke gereja untuk merayakan kemenangan kita melawan dosa, ya. Nah, jadi kalau tidak bangkit Kristus itu sebenarnya maka sia-sialah kepercayaan kita, kata firman Tuhan, dan kita masih hidup di dalam dosa. Jadi karena sudah bangkit Kristus, maka keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia lagi. Lalu kalau kita juga melakukan apa yang baik di mata Tuhan, juga tidak sia-sia, karena kita sudah
diselamatkan. Jadi sekali lagi sering saya katakan ya, bahwa bukan perbuatan yang menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi apakah perlu perbuatan? Ya perlu. Karena apa? Karena itu buah dari keselamatan yang telah kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi saya berharap bahwa anak-anak kami semua dimanapun semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan tentu nanti menjadi anak-anak yang melayani Tuhan ya, melayani Tuhan. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Paulina, Kak Paulina ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Ini yang selama saya di Bandung ini yang kedua kali ya. Kemarin itu ada Natal dan ini sekarang di Paskah. Terima kasih ya Kak. Terima kasih ya, Sama-sama, Bu. Pak. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati Ibu ya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SM yang tentunya tidak bosan-bosannya untuk melakukan hal yang baik untuk mengajari anak-anak kita. Ya, sekalipun dengan berbagai keterbatasan yang ada sekarang ini, tetapi kami Majelis Jemaat terus mendorong bahwa ini sudah sangat luar biasa kegiatan-kegiatan seperti ini, bahwa selalu ada di hati Bapak Ibu guru SM, guru KPA untuk mengajari anak-anak kita ya. Jadi saya percaya bahwa pelayanan ini bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta ya, tapi sungguh-sungguh ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, karena kita juga sudah disadari bahwa kita telah duluan dilayani, bahkan sudah berkorban Tuhan untuk kita, maka kita juga melayaninya ya. Dan tentunya yang kita lakukan dalam melayani itu adalah pelayanan di dalam kategorial SM ya, atau KPA. Jadi saya terus memberikan semangat, tetap semangat Bapak Ibu guru SM dalam pelayanan yang telah Tuhan beri tanggung jawab bagi kita. Demikian juga saya berterima kasih kepada panitia ya, yang cukup kreatif ya, si Lydia, Agnes ya, yang saya kira ini potensi guru-guru SM masa depan ya, yang cukup kreatif. Saya percaya bahwa Tuhan menggunakan Lydia dan Agnes juga untuk melayani anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kalian ya, Lydia dan Agnes dan kawan-kawan semua. Ketuanya Beatrice, Pak. Memberikan yang terbaik untuk SM. Demikian juga buat orang-orang tua kami ya, yang boleh bersama mendampingi terus anak-anaknya. Jadi pertumbuhan rohani anak-anak itu Bapak Ibu, jadi bukan karena hanya fokus pada guru-guru SM atau hanya karena peranan guru-guru KPA, tidak. Tapi yang paling penting itu adalah pendampingan orang tua untuk memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Jadi di rumah juga harus terus diajari bagaimana mengenal Tuhan. Jadi contoh yang paling dekat kepada anak-anak itu adalah ya orang tua. Ya, kalau orang tua malas berdoa, malas bernyanyi, malas beribadah, tapi kita terus menyuruh anak kita, dibilangnya nanti anak kita, ya bapak aja, mama aja yang nggak beribadah gitu, ya, nggak memuji Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa contoh dan teladan yang paling dekat dengan anak-anak kita adalah tentu adalah orang tua, guru yang paling dekat, ya, guru yang paling dekat. Nah, jadi saya percaya orang tua tetap mendampingi anak-anak baik dalam memperkenalkan anak-anak pada Tuhan dan juga mengajari mereka yang masih belajar secara PJJ di rumah atau online. Kita percaya bahwa sekalipun dengan hanya melalui Zoom, tapi anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka. Dan kita berdoa ya, bulan 7 ini kita dengar-dengar bisa dimulai tatap muka belajar di sekolah ya, dan tentu memang dengan protokol kesehatan bahkan kita dengar dibatasi. Nah, jadi tentu kita orang tua selalu mengawasi anak-anak kita untuk itu nantinya ya. Dan yang terakhir pada Bapak Ibu Majelis Jemaat, terima kasih bisa meluangkan waktu untuk hadir. Kami percaya bahwa kita semua tetap bergandengan tangan dalam pelayanan ini, karena kalau kita hanya sendiri
ya, maka pelayanan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi terlebih kepada anak kami, ya, kita jaga kesehatan, tetap belajar, ya, dan firman Tuhan yang telah didengar jangan hanya didengar saja, tapi sedikit-sedikit aku praktekkan di dalam kehidupan, ya. Jadi jadilah anak yang baik, jadilah anak yang takut akan Tuhan, karena sumber ilmu pengetahuan katanya dalam firman Tuhan, ya, takut akan Tuhan adalah sumber dari segala ilmu, ya. Jadi untuk meraih masa depan pun adalah juga harus takut akan Tuhan. Jadi mulai dari kecil, mulai dari sekarang ini memang harus juga kita betul-betul melatih diri untuk taat kepada Tuhan. Jadi demikian kata sambutan kami dari Majelis Jemaat. Kalau jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekali lagi kepada Ibu Paulina yang telah memberikan yang terbaik bagi kami, bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta Adieli Laya untuk kata sambutannya. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Paskah kita kali ini. Kepada Kakak Beatrice Claresta, dipersilakan. Oke, terima kasih Kakak Lydia dan Kakak Agnes. Shalom semuanya dan shalom adik-adik. Selamat Hari Paskah. Shalom. Yang terhormat Ibu Pauline dan Bapak Ibu Pendeta, yang terhormat juga Bapak Ibu Majelis, serta Ketua KPA yang saya hormati, dan juga guru-guru SM yang saya cintai, dan juga adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Puji Tuhan kita dapat bertemu dan merayakan Paskah tahun ini, walaupun secara daring, tetapi semoga acara Paskah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Pauline yang sudah menyampaikan kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit. Dan terima kasih juga kepada para majelis dan pendeta yang sudah mendukung terlaksananya acara Paskah SM tahun 2021 ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang turut serta mengambil bagian dalam acara ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik dan terlebih orang tua yang mendukung dan mensupport anak-anaknya dalam mengikuti ibadah Paskah ini. Dan pada Paskah tahun ini, kita mengambil tema dengan aku telah melihat Tuhan dari Yohanes 20 ayat 18. Semoga ibadah Paskah ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Adapun beberapa kegiatan yang kita adakan, yaitu beberapa lomba. Ya, jadi adik-adik, kakak mau ngingetin nih buat adik-adik bahwa semua lomba, yaitu untuk batas terakhir penyerahan lomba nyanyi dan TikTok rohani itu pada 7 April jam 23.59. Dan lomba-lombanya yaitu ada TikTok rohani tunas remaja dengan konten bertemakan Paskah dalam bentuk apapun dan dibuat dalam format file video TikTok yang berdurasi 15-45 detik. Dan video ini dikirimkan kepada panitia selambat-lambatnya 7 April kepada Kakak Dela. Lalu ada lagi lomba nyanyi untuk Batita, Indria, dan Madia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk lomba Batita, judul lagunya adalah Yesus disalibkan karena cintanya. Video ini dibuat dalam bentuk video yang diiringi instrumen yang sudah disiapkan oleh panitia. Lalu ada juga lomba menyanyi Indria, dan lagunya boleh dipilih antara Yesus disalibkan karena cintanya atau karena begitu
Allah cinta dunia. Dan video ini juga dibuat dalam bentuk video yang diiringi instrumen yang sudah panitia siapkan. Lalu untuk lomba menyanyi Madia dengan judul lagu Sebab Dia Hidup. Video ini juga dibuat dalam bentuk video dengan diiringi instrumen yang telah disiapkan oleh panitia sesuai dengan kelas masing-masing. Dan semua video lomba di atas itu dikirimkan kepada WhatsApp Kakak Dela yang ada di layar adik-adik ya. Dimohon untuk partisipasinya karena sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur melalui lomba ini juga, dan lomba ini akan diumumkan pada tanggal 11 April, yaitu ibadah minggu kita pada minggu depan. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata atas nama panitia mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Kakak Beatrice, terima kasih ya Kakak Beatrice sudah menyampaikan kata sambutan. Selamat Hari Paskah untuk Kakak Beatrice. Nah adik-adik, pasti adik-adik rindu sekali rasanya ke gereja. Bener nggak? Kakak Agnes rindu nggak? Rindu banget dong. Iya pasti juga Jos. Sangat rindu. Sama ya. Sama ya, pasti kangen banget. Kalau semenjak pandemi ini kita udah hampir 1 tahun tidak bertemu ya. Di rumah mulu ya. Di rumah terus nih ya Kak. Jadi nggak ketemu sama teman-teman. Nah, kami dari tim panitia mau mengurangi rasa kangennya adik-adik. Kita ada menampilkan video kegiatan sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Wah, sudah selesai foto-fotonya. Wah, tadi pasti langsung ingat, aku di mana ya? Itu kapan ya? Pasti gitu semua ya. Bahkan kita berdua pun juga seperti itu. Ada kakak Lydia sama kakak aku juga di situ. Dari tadi kita ngomongin itu. Pasti itu sudah mengurangi rasa kangennya adik-adik. Iya dong. Semoga pandemi cepat beres ya, Kak ya. Biar kita bisa bertemu lagi tentunya. Iya, benar banget. Sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Kak. Iya, aduh sedih nggak? Joshua sedih nggak? Sedih banget. Abi, sedih. Sedih banget. Abi, aku mau nanya dong. Kesan-pesan Abi untuk ibadah Paskah sore hari ini seperti apa sih? Aku suka. Suka banget nih. Suka banget. Suka banget ya. Kalau gitu, Joshua kesan pesan selama Paskah sekarang ini apa? Aku tuh belajar banyak sekali hari ini, tau Kak. Apa aja? Bahwa Yesus itu tidak mati terus, tetapi dapat mengalahkan maut. Dan seperti Maria Magdalena yang bisa berkata, aku telah melihat Tuhan. Demikian juga kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan tadi juga kita belajar 3 hal. Yang pertama, mengucap syukur senantiasa. Dan yang kedua, selalu antusias. Dan yang ketiga, dekat dengan Tuhan. Aku bener gak, Kak? Wah, hebat banget. Ternyata Joshua pinternya sama kayak adik-adik di Zoom ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, kita mau menutup dalam doa yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta. Kita akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur pada sore ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk beribadah, bersyukur atas kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Dan itu menjadi sukacita bagi kami punya pengharapan yang sejati melalui Yesus. Ya Bapa di surga, biarlah ibadah kami yang boleh kami lakukan pada sore ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Paulita. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, dan kiranya terus menjadi kemuliaan Tuhan apa yang dilakukannya. Demikian juga seluruh guru-guru SM, guru-guru KPA, Tuhan berkati, anak-anak kami Tuhan berkati, seluruh orang tua Tuhan berkati, dan juga para Bapak Ibu Majelis Jemaat Tuhan berkati. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan Paskah pada tahun ini. Tuhan selalu memberkati mereka, dan Tuhan selalu memberikan semangat bagi mereka untuk pelayanan yang diberikan. Terima kasih Bapak di surga. Engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang udah benar-benar di penghujung acara banget sekarang. Ayo, sedih ya? Sedih ya, mukanya juga udah pada
Gimana nih ya Kak ya? Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau ambil kenang-kenangan deh ya. Kita mau foto bersama dulu. Ya, kita mau foto bersama dulu, nanti akan diambilkan oleh Tante Ina Madeline. Boleh adik-adik semuanya open cam dulu. Ya, rapihin dulu rambutnya. Ganteng, biar cantik. Rapihin dulu semuanya. Udah. Oke, coba kita lihat dulu Kak. Udah on cam semua belum ya? Masih ada yang belum, Kak. Oh iya nih, siapa nih? Kita panggil aja. Jonathan. Jonathan open cam dulu yuk. Open cam dulu nih. Satu lagi nih. King, ayo buka dulu kameranya. Jonathan. Udah open Kakak pakai 2 device. Oh, Oke. Rion. Rion, open cam-nya dulu. Sama Rian. Rion. Kenapa ini janjian? Sudah nih, tinggal Rian nih ya. Rian, buka dulu kameranya. Kita mau foto bersama. Dan Owen. Untuk Tante Nabila semuanya sudah open cam atau belum ya? Tante? Ada yang belum. Owen Yang belum nih. kelihatan di TV. Ya, Brian, thank you. Jojo, buka Jo. Dan Rian. Tinggal tunggu Rian aja satu. Yang lainnya udah standby. Semuanya kasih senyum yang manis menghadap ke kamera semua. Senyum ya. Nanti hitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh pakai tangan. 1, 2. Ayo. Ya, Niko, tolong ditutupin ininya, lampunya biar nggak black light. Nah, 1, 2, lagi ya, 3. 1 kali lagi, 1, 2, 3. Oke, cukup. Thank you. Terima kasih Tante. Nanti kenang-kenangannya kita bagi ya Kak ya. Iya dong. Oke, baik. Sekarang kita sudah selesai ibadah Paskah pada sore hari ini. Kalau gitu, sekarang Abigail, Joshua, Kakak Agnes, dan Kakak Lydia mau pamit undur diri dulu ya. Semoga kita ada kesempatan lagi berikutnya untuk Zoom kayak gini lagi. Pastinya harus bisa ya Kak Iya ya. dong. Oke, kami pamit undur diri. Dadah semuanya. Selamat hari Bye. Terima kasih Ibu Pauline. Selamat Hari Paskah semuanya. Hari Paskah. Kasih kalian, Avivi, Kak Meris, Kak Agnes, Kak Lydia, Risa, ya Bapak Pendeta, terima kasih. Adik-adik yang lain, terima kasih. Dadah semuanya. Olin. Berkati anak-anak semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya.